Jangan khawatir, aku akan mencari orang untuk membantu perbaikan itu nanti. Benarkah kau bisa membantu persainganku? Ya, kau benar bisa. Apa yang harus aku lakukan?
membawanya akan pulih saya tahu. Apa? Tidak bisa seperti itu. Baiklah. Kami akan mengingatnya. Tapi kau harus pastikan bahwa anakku ini bisa lahir dengan selamat. Bayu yang sangat mengasihi Asih tidak mencegat Asih dalam keputusan yang tidak dipikirkan secara matang itu. Menolong pun membantu mereka yang dibutuhkan oleh keputusasaan. Setelah pengalaman meramal pasangan itu, Asih dan Bayu sangat berharap agar proses persalinan Asih nanti akan berjalan dengan lancar. Terima kasih sudah bangun. Terima kasih. Saya telah kembali. Saya akan menagih janji kami. Kalian tidak berbuat kalian tahu. Setelah pertemuan itu, Asih dan Bayu berharap bahwa perjumpaan mereka dengan pengenalan adalah yang pertama sekaligus terakhir. Dan ketika waktunya tiba, Asih akhirnya bersaling dengan Bayu yang setia mendampinginya. Anak itu lahir dengan sebutan yang malang, yang berarti suci, tidak bernoda dan tanpa cacat celah. Begitulah ia tumbuh dan begitulah ia diharapkan. Malah, aku lihat-lihat rambutmu semakin hari semakin panjang. Benarkah? Apakah rambut panjang seperti ini terlihat cocok untukku? Tentu saja rambut sepanjang itu sangat cocok. Malah mah dengan model rambut apapun terlihat sangat cocok. Kamu bisa saja, Nuken. Ngomong-ngomong, permainanmu ini terlihat baru lagi nih, Ken. Apakah ini permainan baru? Iya, ini permainan baru. Kemarin, ibuku pergi ke pasar. Lalu dia menemukan permainan ini. Dia bilang, sepertinya permainan ini akan cocok untuk kita berdua. Jadi dia memberikan janji kita. Wow, ibumu sangat baik sekali nih, Ken. Berarti di rumah permainanmu semakin banyak ya? Iya, di rumahku berarti permainanku semakin banyak. Berarti waktu bermain kita juga semakin banyak. Malah, sepertinya kita harus segera pulang. Iya, Ken. Hujan sepertinya akan turun. Ayo kita pulang. Ayah, ibu, aku pulang. Hampir saja kamu terkena hujan malah. Iya, ayah, maaf. Untung aku segera kembali bersama Niken. Sudah. Ayo pulang dulu. Terima kasih, ibu. Ngomong-ngomong, ayah terlihat lebih rapi. Ayah mau kemana? Bila ini ayah akan mau pergi ke PRT. Biasa, ada kegiatan dokumen di kita. Oh, baiklah, ayah. Ibu, aku ingin makan nasi. Keluarga kecil itu menikmati makan malam mereka dengan harmonis. Setelah selesai dengan makanannya, sang ayah meninggalkan rumah untuk menunaikan tugas, sedangkan sang anak dan istri tinggal berdua saja. Dadah, Di saat ayah. itu Asih tahu, ini waktunya. Ia harus berbicara karena ia tak ingin kehilangan anaknya lagi.
orang bersama perempuan. Siklus apa itu Ibu? Siklus itu namanya menstruasi. Kamu akan mengalaminya setiap bulan. Siklus menstruasi. Lantas, bagaimana kamu mengetahui jika aku sedang mengalami siklus itu? Ya, ada sebagai daerah. Tapi, orang tidak perlu takut. Tidak akan sakit kok. Tapi, malah harus memberitahu Ibu ya, tidak mengalaminya. Baiklah Ibu, setiap aku mengalami siklus itu, aku pasti akan memberitahu Ibu. Dan satu lagi, ingat baik-baik. Setiap kali mengalami siklus itu, kamu tidak boleh bercermin. Bercermin? Tapi apa salahnya dengan bercermin? Tidak apa-apa. Semua orang melakukan itu. Kamu sama. Benarkah? Baiklah Ibu. Aku akan mendengarkan semua perkataan Ibu. Mana yang baik, ya? Asih tidak sedang mempertontonkan jerat. Ia hanya berusaha sebisa mungkin bikin gue hidup lebih lama. Waktu berjalan tanpa banyak suara. Hari demi hari, Nirmala tumbuh menjadi perempuan yang anggun dan menawan. Ia menggenggam erat ajaran sang ibu hingga ia beranjak dewasa, termasuk satu larangan yang tak pernah ia bertanyakan. Ia menjauh dari cermin, menganggapnya sebagai hal yang wajar tanpa pernah menyadari alasan sebenarnya di balik pantangan itu. Bagaimana penampilan saya? Kau sudah terlihat cantik sejak tadi di GMP. Benarkah? Iya, benar. Malah selalu seperti ibu pergi. Dia selalu mengatakan, padahal dia paling cantik. Kau selalu berhasil membedakan di GMP. Apakah kau ingin menjemputnya? Boleh saja. Wah, sedang apa kalian nona-nona? Sepertinya kalian berdua sedang asyik membaca buku ya. Tapi sebenarnya hanya mau ibu yang asik membaca buku aku malas. Baiklah. Oh iya, Ibu baru saja kembali dari kebun dan membawa beberapa benang untuk dijual. Lihatlah bunganya. Tapi ibu, kapan-kapan aku akan bermain ke kebun ibu Ratna. Aku tidak sabar untuk melihat bunga-bunga indah bermekaran. Tentu saja boleh. Nih, diberikan kepada kalian berdua. Ibu harap kalian terus bertumbuh semakin cantik persis seperti bunga. Kepada ibu Ratna,
Keduanya meninggalkan kamar itu dengan perasaan berbeda. Niken merasa senang, sedangkan Nirmala pulang dengan rasa penasaran dan ingin. Ia mulai meragukan sesuatu yang ia percayai selama ini. Setibanya di rumah, perasaan Nirmala mulai gelisah. Nirmala berdiri di depan cermin sambil menyirsir rambutnya perlahan. Tatapannya terpaku pada bayangan di hadapannya. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar menyadari kecantikan yang dimilikinya, dan ia pun terpana. Wow, ternyata aku terlihat cantik juga ya. Pasti wajah cantik ini aku dapatkan dari ibu. Bagaimana saat aku dewasa nanti ya? Apakah aku masih akan terlihat cantik seperti ini? Saat Nirmala berdiri di depan cermin, menyisir rambutnya dengan tenang, sisir itu tiba-tiba terlepas dari tangannya dan jatuh ke lantai. Ketika ia membungkuk untuk mengambilnya, sosok itu muncul. Inilah waktunya.
Aku mohon